Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersuci, sedangkan toharoh secara istilah yaitu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat. Landasan toharoh atau dalil-dalil tentang toharoh yaitu yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Dalil yang kedua yaitu dari surat Al-Mudaththir ayat 4, yaitu wathiyabaka fatahhir. Bersihkanlah pakaianmu. Selanjutnya pembagian toharoh. Toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh lahiriah dan toharoh batiniyah. Toharoh batiniyah yaitu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran batin atau dari dosa-dosa atau dari sifat-sifat buruk. Contohnya yaitu menghindari suka berbuat bohong, menghindari sifat hasad, pamer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu toharoh lahiriah, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Dalam bersuci lahiriah ada beberapa cara-cara yang berbeda, tergantung dengan macam najis dan macam hadasnya. Najis sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Contohnya yaitu air kencing bayi yang belum makan apapun selain air susu ibunya. Cara membersihkannya yaitu dengan mencipratkan air mutlak kepada tempat yang terkena najis mukhafafah tersebut. Najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Contohnya yaitu kotoran, kencing, dan lain-lain. Cara membersihkannya yaitu dibilas atau dihilangkan dengan air mutlak sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis mughaladoh, contohnya yaitu air liur anjing. Cara membersihkannya yaitu dibasuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali, dan pada basuhan pertama itu dicampur dengan tanah sungai. Sedangkan hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dikarenakan seseorang mungkin ikhtilam atau mens atau berhubungan badan. Cara mensucikannya atau cara toharohnya yaitu dengan melakukan mandi junub atau mandi wajib. Sedangkan yang kedua yaitu hadas kecil. Ini dikarenakan mungkin seseorang keluar sesuatu dari dubur maupun kubul, kemudian menyentuh yang bukan mahram, atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan lain-lain. Cara bersucinya yaitu dengan melakukan wudhu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pendapat beberapa ulama tentang wudhu. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi mengartikan, toharoh. Menurut mazhab Hanafi mengartikan toharoh adalah bersih dari hadas atau khobas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Kemudian menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukmiyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa toharoh dalam syarak digunakan dalam dua arti. Pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunnah. Sedangkan arti toharoh yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunat, dan sebagainya. Yang keempat, menurut mazhab Hambali,
Menurut mazhab Hambali, toharoh menurut syarak ialah hilangnya hadas atau yang semisalnya serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya. Dan dalam toharoh lahiriah sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, dan yang ketiga yaitu toharoh apabila air yang digunakan untuk wudu itu tidak ada. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.